Hai semuanya, kita telah mempelajari dua bentuk tenses, yaitu simple present tense dan simple past tense. Dalam video ini, kita akan berlatih menggunakan simple past tense dalam sebuah lagu. Dalam bahasa Inggris, kita harus selalu memperhatikan kapan peristiwanya terjadi untuk menentukan tensesnya. Dalam sesi ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dulu kita pernah menyanyikan lagu tentang domba, Ba Ba Black Sheep. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu tentang anak domba dalam past tense, Mary had a little lamb. Mari kita pelajari dahulu beberapa kata-kata baru. Sheep itu biri-biri, yaitu yang berbulu panjang, yang bulunya digunakan untuk wool, atau domba yang berbulu pendek, itu sheep. Mutton itu daging domba atau daging biri-biri dewasa yang usianya lebih dari 2 tahun. Di beberapa negara, misalnya India, juga berarti daging kambing. Lamb itu biri-biri atau domba yang usianya sampai 1 tahun atau dagingnya. Yearling lamb atau hogget itu biri-biri yang berusia antara 1 sampai 2 tahun atau dagingnya. Sedangkan kambing itu goat. Goat meat itu daging kambing. Umumnya dikonsumsi sebelum kambing berusia 1 tahun. Mutton itu daging domba atau daging biri-biri yang sudah dewasa. Seperti tadi telah dikatakan, di beberapa negara seperti India, mutton juga berarti daging kambing. Misalnya mutton curry. Bulu biri-biri yang masih melekat pada tubuhnya disebut fleece, sedangkan yang hasil pencukuran disebut wool. Wool itu bulu biri-biri yang dicukur dari biri-biri, atau juga berarti serat tekstil yang dibuat dari bulu biri-biri. Sedangkan fleece, selain bulu yang masih melekat pada tubuhnya, juga berarti tekstil yang menyerupai wool yang terbuat dari polyester. Anak-anak tentu masih ingat demonstrative pronoun where. Where did he go? Kemana dia pergi? Everywhere he goes. Kemanapun dia pergi. Sure itu artinya tentu atau pasti. Misalnya, do you like the soup? Sure I do. My mother cooked it. Apakah kamu suka sop itu? Tentu saja saya suka. Ibuku yang memasaknya. To follow itu mengikuti. Rita followed her to school. Rita mengikutinya ke sekolah. Against itu bertentangan. It is against the rule itu bertentangan dengan aturan. Send itu mengirim. Misalnya, I sent her a flower arrangement. To send him out itu menyuruhnya keluar, sedangkan to drive him out itu mengusir keluar. Itu tadi kata-kata yang ada dalam lagu yang akan kita nyanyikan nanti. Ada juga kata-kata lainnya, misalnya turn itu memutar, tapi turn on itu artinya menghidupkan. Sedangkan turn out itu mematikan, misalnya mematikan lampu atau mematikan kompor. The janitor came to turn the lights out. Pembersih datang untuk mematikan lampu-lampu. Turn out itu berarti ternyata ya. Misalnya, the star fruits turn out to be sweet, not sour. Belimbing-belimbing itu ternyata manis, tidak asam. Turn out juga berarti menjadi. Misalnya, it was cloudy, but the weather turned out good. Tadi berawan, tapi cuacanya menjadi baik. To turn someone out itu berarti mengeluarkan atau menyuruh keluar seseorang. The teacher turned him out of the class. Bapak atau ibu guru mengeluarkan anak itu dari kelas. Kita sudah mempelajari kata-kata to live yang artinya tinggal, tempat tinggal. Misalnya, he lives in Jakarta. Dan to stay itu tinggal, tapi sifatnya untuk sementara. I stayed at grandmother's house on Sunday. Ada lagi kata yang serupa. To linger, itu tinggal lebih lama dari yang diharapkan, atau segan pergi. Misalnya, there was no time to linger. Tidak ada waktu untuk berlama-lama. Atau, the smell of the durian lingered. Artinya, bau durian itu bertahan lama. Dan to appear, itu muncul atau tampak. He did not appear at the party. Dia tidak muncul di pesta itu.
She appeared young. Dia tampak muda. Mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mary Had a Little Lamb.